diperlukan atau disiapkan untuk menjadi seorang supervisor menurut Bapak? Untuk menjadi seorang supervisor mungkin dari yang pertama dulu, mulai dari pengalaman selama bekerja, kemudian di operasional, mengenai operasional yang di bidang tersebut. Misal kita di bidang housekeeping, berarti kita harus bisa mengetahui seluruh kegiatan operasional setiap hari, mulai dari teknis, kemudian dari pelaksanaan, kemudian dari visi dan misi itu harus bisa menguasai semuanya. Baru kemudian itu yang menjadikan seluruh nanti di operasional yang di bidang tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan, terutama di bagian di bidang supervisi housekeeping. Itu pasti bakal memerlukan yang namanya pengalaman tersebut, kemudian dari pengalaman, kemudian dari pengetahuan kita, skill, kemudian ditunjang dengan SDM yang sesuai dengan kriteria dan memenuhi standar operasional. Untuk pertanyaan kedua, menurut Bapak apa tanggung jawab seorang supervisor, Pak? Mengenai tanggung jawab ya, tanggung jawab yang pertama, kita bertanggung jawab bukan hanya dalam pekerjaan saja, tapi selama proses-proses kerja, kemudian persiapan kerja, kemudian pelaksanaan kerja, sampai dari hasil kerjanya itu kita bertanggung jawab buat memberikan pelayanan yang baik kepada tamu, terutama yang di housekeeping, karena berkaitan dengan penyediaan kamar. Berarti kita harus menyediakan kamar-kamar tersebut, kemudian menyediakan fasilitas dengan baik, dengan sebaik mungkin, dan sebisa mungkin membuat tamu lebih senang lagi untuk menginap di hotel. Pertanyaan yang ketiga, Pak, tantangan terberat menjadi seorang supervisor itu apa? Gimana? Untuk tantangan ya, yang pertama kita dalam operasional yang pasti kita ada kendala, kemudian ada yang namanya konflik antara perseorangan, kemudian antara staf dengan supervisor, itu pasti ada konflik. Jadi kita harus saling bekerja sama untuk menjadikan operasional yang lebih lancar lagi, entah itu dalam keseharian, kemudian di luar kerjaan, itu juga harus bisa bertanggung jawab memenuhi itu semuanya. Kemudian menurut Bapak, cara seorang supervisor dalam mendisiplinkan karyawan itu gimana? Untuk mendisiplinkan ya, itu untuk kedisiplinan biasanya kita tanamkan. Jadi setiap pekerjaan yang diselesaikan itu harus sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Jadi itu nanti bakal menimbulkan sikap disiplin pada para pekerja, terutama karena di bidang housekeeping. Jadi kita tanamkan kepada staf-staf room attendant, kemudian ke public area, itu kita tanamkan kedisiplinan itu supaya lebih baik lagi lah untuk memberikan sikap disiplin, kemudian loyal terhadap pekerjaan. Itu pasti bakal berjalan beriringan gitu. Lalu menurut Bapak, pendapat seorang supervisor tentang sering terjadinya pergantian atau keluarnya masuknya karyawan? Pergantian karyawan ya, itu pergantian antara karyawan lama kemudian ke karyawan baru, itu pasti ya bakal terjadi dalam waktu ke waktu ya. Jadi itu bakal ada rotasi, entah itu dia yang mendapat pekerjaan yang lebih baik, kemudian dia ingin mencoba hal-hal baru, itu pasti setiap saat pasti ada. Nah itu kita harus selalu menanamkan buat bekerja dengan disiplin, kemudian bekerja dengan baik. Nah itu supaya nanti antara generasi ke generasi sama dalam menjalankan SOP dalam bekerja dengan kedisiplinan itu. Apa tanggapan Bapak seorang supervisor mengenai karyawan bekerja dengan kinerja yang buruk ya. Jadi kita biasanya untuk menganalisa dari staf ataupun karyawan di
tentunya di housekeeping kita biasanya mengadakan yang namanya penilaian setiap minggu, kemudian setiap bulan, kemudian antara kontrak ke kontrak itu pasti ada penilaian. Jadi kita harus objektif dalam nilai tersebut. Jadi supaya nanti antar karyawan itu sama-sama bekerja dengan disiplin, kemudian bekerja dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan, dan itu nanti pasti hasilnya akan ke produk yang disajikan ke tamu, yang dilayankan ke tamu. Jadi Nurul nanti pasti bakal menjadi produk-produk yang baik apabila itu berjalan dengan baik semuanya. Apa motivasi Bapak dan survei karyawan? Untuk karyawan yang terutama di housekeeping, kita biasanya memberikan motivasi kerja, terutama dengan semangat teamwork, kerja secara berkelompok, kemudian bekerja secara individu itu pasti bakal kita kasih motivasi supaya kita selalu ingat apa tujuan kita bekerja, kemudian tujuan sampai ke tempat kerja itu ngapain. Jadi itu nanti pasti bakal berpengaruh terhadap kinerja yang dihasilkan ke setiap karyawan, terhadap apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Pencapaian apa yang sudah Bapak raih sebagai seorang supervisor dan bersama tim? Untuk pencapaian saya sebagai supervisor kemudian dengan tim housekeeping terutama, itu pasti yang pertama bisa memberikan produk-produk yang layak, kemudian yang baik, kemudian pelayanan yang lebih optimal lagi kepada tamu, agar supaya tamu-tamu yang menginap ataupun stay di hotel kita itu mendapat kepuasan yang lebih baik lagi, kemudian dia dari masa ke masa bakal balik lagi ke hotel. Jadi itu pasti menjadi salah satu raihan yang menjadi tujuan kita selama bekerja, karena tujuan utama dari bekerja itu kan memberikan produk yang baik kepada tamu, kemudian bisa memberikan tamu tersebut apa yang diharapkan gitu. Saya kira dari kita sudah cukup. Terima kasih Bapak sudah kami wawancarai untuk memenuhi tugas kuliah kami.